Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Rahman dengan NIM 710025654. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penggunaan software Gibbs dalam mengidentifikasi potensi longsoran. Stabilitas lereng adalah kondisi aman atau tidaknya suatu lereng terhadap kemungkinan terjadinya longsoran. Dalam geoteknik dan pertambangan, analisis ini sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan kerugian operasional. Software DIPS digunakan untuk menganalisis stabilitas lereng berdasarkan orientasi bidang diskontinuitas batuan. Software DIPS sangat penting dalam dunia pertambangan karena membantu menganalisis struktur batuan secara visual dan matematis, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi desain lereng tambang. Nah, jenis-jenis longsoran yang pertama ada planar sliding atau longsoran bidang. Planar sliding adalah jenis kegagalan lereng di mana masa batuan meluncur sepanjang satu bidang diskontinuitas, misalnya bidang kekar, sesar, atau perlapisan, yang relatif rata atau planar. Yang kedua, ada jenis longsoran wedge sliding atau longsoran baji. Wedge sliding adalah jenis kegagalan lereng di mana masa batuan berbentuk baji atau wedge meluncur akibat perpotongan dua bidang diskontinuitas, misalnya kekar atau sesar. Ketiga, ada jenis longsoran flexural coupling atau longsoran guling lentur. Flexural coupling adalah jenis kegagalan lereng di mana kolom-kolom batuan tidak langsung jatuh, tetapi membengkok atau melentur terlebih dahulu, lalu airnya terguling ke depan. Nah, yang terakhir ada jenis longsoran direct topping atau longsoran guling langsung. Direct topping adalah jenis kegagalan lereng di mana blok batuan langsung terguling ke depan tanpa mengalami pembengkokan atau lentur terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi DIPS. Baik, di sini saya akan membuat tutorial cara menggunakan aplikasi DIPS. Nah, yang pertama, teman-teman pastikan sudah mendownload atau menginstal aplikasi DIPS-nya. Nah, teman-teman buka pack baru, lembaran baru. Nah, di sini teman-teman pergi ke analisis, pilih project setting, dan global orientation formatnya teman-teman ganti ke strike per div. Oke. Nah, seterusnya buka Excel yang sudah diberikan oleh tim asisten dosen. Nah, Excel ini kita uh, salin, lalu kita tempelkan di sini. Lalu kita pergi ke vector preset. Nah, di vector preset ini kita aktifkan stereo net overlay-nya, teman-teman. Lalu kita tekan tambah yang ada di sini. Kita pilih equatorial. Nah, untuk projection-nya kita tetap menggunakan aqua angel. Setelah itu kita akan pergi ke contour preset. Ini untuk menunjukkan ketinggiannya. Nah, setelah pergi ke contour preset, teman-teman pilih yang namanya set form cluster analysis. Untuk limitnya kita berada pakai ukuran 10 ya. Nah, kita klik di sini, dan sini. Lalu kita klik kanan, klik down. Maka garis bidang perpotongannya ini akan keluar. Nah, setelah itu kita pergi ke add plan. Nah, ini untuk longsorannya, teman-teman. Ini kita bebas letaknya di mana, karena nanti kita akan masukkan koordinat, bukan koordinat, tapi strike sama dip yang diberikan tim asisten. Nah, strike saya berada di
N 325 E dan dipnya berada di 80 derajat. Di sini kita buat N 325. Di sini dipnya kita buat 80. Untuk visibility-nya wall dan ID-nya dimatikan. Oke. Setelah itu kita pergi ke kinematic analysis. Nah, untuk kinematic analisisnya yang di bagian selanjutnya kita isi 80 teman-teman sesuai ketentuan yang diberikan atas. Oke, berada di 80. Untuk slope direction-nya kita berada di 55 teman-teman karena sesuai dengan ketentuan asisten. Oke, karena kita anim genap. Dan friction angle-nya kita tutup 30 sesuai ketentuan dosen, asisten dosen. Untuk lateral limit-nya kita sesuai dengan versinya teman-teman. 10 tadi. Oh ya teman-teman, kita bisa mengubah angka sama huruf yang berada di sini dengan cara kita edit set. Nah, labelnya ini kita list JP1, ID-nya matikan. JP2, ID-nya dimatikan juga. Dan JP3, ID-nya dimatikan juga. Oke. Seperti ini jadinya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mencari persenan yang paling tinggi. Longsorannya ini planar steading, ini persenannya hanya 25%. Kita pergi ke wedge leading, persenannya ini 66%. Textural topping ini 0%. Dan direct topping ini berada di 7%. Jadi yang kita gunakan yaitu wedge leading. Kenapa wedge leading? Karena di sini persentasenya itu sangat besar teman-teman. Kenapa bisa sangat besar? Karena uh, ini adalah titik longsornya yang rawan terjadinya longsor. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis kinematik menggunakan metode wedge leading pada software ditch, diketahui bahwa terdapat beberapa titik perpotongan bidang diskontinuitas yang berada di dalam zona kritis. Hal ini menunjukkan adanya potensi terjadinya longsoran tipe baji pada lereng dengan parameter kemiringan lereng sebesar 80 derajat, arah kemiringannya 55 derajat, dan sudut geseknya di 30 derajat. Oleh karena itu, orientasi bidang diskontinuitas memiliki pengaruh terhadap kestabilan lereng, sehingga perlu diperhatikan dalam perencanaan dan evaluasi lereng untuk meminimalkan risiko longsoran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.